Para Basaners, apa kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini, Adesis mau membahas film berjudul Happy Birthday to Me 1981. Mengisahkan tentang seorang remaja yang baru saja kembali ke sebuah private school. Sebelumnya dia mengalami kecelakaan maut yang menewaskan ibunya, sedangkan dia selamat dan baru sembuh dari operasi otak. Kembalinya dia ke sekolah membuat dia bisa bergabung menjadi anggota kelompok elit yang tentunya beranggotakan murid-murid hits, sesuatu yang belum pernah ia rasakan. Tetapi lama-kelamaan kelompok ini tiba-tiba mengalami hal-hal mengerikan. Penasaran kan bagaimana cerita filmnya? Yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Di suatu malam diperlihatkan seorang siswi sekolah menengah atas yang bernama Burnett. Selain cantik, dia adalah salah satu anggota dari siswi paling istimewa dan populer di Akademi Crawford. Setiap malam kelompok itu berkumpul di kafe yang bernama Silnet Woman Tavern. Namun ketika Burnett masuk ke dalam mobilnya, penyerang tidak dikenal mencoba membunuh Burnett. Burnett sendiri berjuang untuk melepaskan jeratan di leher. Dia mencoba berpura-pura mati dan berhasil melepaskan diri. Di situ akhirnya Burnett cukup tenang karena bertemu salah satu orang yang dia kenal. Akan tetapi orang itu malah memotong lehernya hingga membuat Burnett tewas. Di tempat lain, tepatnya di restoran Silnet Woman Tavern, anggota kelompok siswa populer lain sedang berkumpul sambil menunggu Burnett. Mereka totalnya berjumlah 10 orang dan salah satu dari mereka ada siswi yang begitu cantik bernama Virginia. Lamanya Burnett datang membuat yang lain cukup khawatir. Masalahnya Burnett sudah gagal datang ke perkumpulan karena tewas diserang. Teman-teman yang lain jadi gabut. Di situ mereka membuat kekacauan dengan sekelompok pengunjung lain. Anggota 10 ini pun kabur dan setelah pergi, mereka melihat jembatan angker dan mencoba membuat tantangan untuk melewatinya. Satu persatu mereka yang mengendarai kendaraan berhasil melintasinya dengan sempurna. Namun begitu mobil Greg mau melewatinya yang membawa Virginia dan Amelia, mereka hampir saja mengalami kecelakaan. Virginia yang orangnya takutan, hal itu membuat dia jantungan dan marah kepada teman-temannya. Akhirnya dia pun memutuskan untuk pulang. Tapi sebelum pulang, Virginia berhenti terlebih dahulu di makam ibunya. Etienne, anggota dari 10 siswa populer itu, diam-diam mencoba mengikuti Virginia sampai di rumahnya. Virginia sama sekali tidak menyadari adanya Etienne. Etienne pun bersembunyi dan memperhatikan Virginia mengganti pakaian. Ketika Virginia lengah, Etienne sambil buru-buru mencuri CD Virginia lalu pergi. Pada keesokan harinya, Virginia dan teman-teman anggota 10 lainnya masuk sekolah. Mereka semakin khawatir karena Burnett tidak masuk sekolah juga. Kemudian di jam selanjutnya, profesor mulai melakukan praktek pembedahan kodok di depan para siswa. Yes, Mr. Van der Poel. Pada detik itu, tiba-tiba Virginia mengalami ingatannya yang tertekan. Risih dengan gangguan itu, Virginia pun menemui seorang psikiater bernama Dr. David. Sebelumnya, Virginia sempat menjalani prosedur pemulihan jaringan otak eksperimental. Hal itu dilakukan karena isi kepala Virginia terganggu akibat kecelakaan mengerikan yang dia alami dulu di jembatan gantung. Kemudian di suatu malam, kelompok 10 siswa populer ini melakukan pertemuan kembali di restoran Silnet. Mereka masih belum tahu kabar hilang Burnett. Malam itu tumben-tumbenan 2 anggota tidak hadir. 2 orang itu adalah Etienne dan Alfred. Diketahui Alfred adalah salah satu anggota yang pendiam. Virginia dan Anna pun merasa aneh dengan tingkah laku Alfred belakangan ini. Dia dan Anna pun secara diam-diam pergi untuk mengunjungi rumah Alfred. Tapi setibanya di sana, mereka dikagetkan oleh banyaknya karya seni yang dibuat Alfred, di mana Virginia dan Anna histeris ketika melihat salah satu karya seni yang dibuat dari kepala Burnett. Ternyata Alfred adalah penata rias prostetik dan karyanya itu membuat mereka tertipu.
Yang awalnya dikira sungguhan, ternyata itu hanyalah replika kepala Bernard. Di tempat yang berbeda, Etienne tengah memperbaiki motor trail kesayangannya. Kalau nggak dibenerin, Etienne nggak bisa datang ke pertemuan anggota. Namun tanpa diketahui oleh Etienne, dia sedang diincar oleh sosok si penyerang. Etienne pun harus tewas dengan cara yang mengerikan. Setelah kejadian semalam, kepala sekolah yang bernama Mrs. Peterson menyalahkan kelompok 10 ini. Permasalahannya sekarang tidak hanya Bernard. Hari itu Etienne mulai tidak masuk kelas. Kabarnya pun tidak diketahui oleh siapapun. Jangan-jangan ini ada hubungannya dengan kelompok Virginia dan teman-temannya. Tapi belum jelas juga siapa sosok si Popat di balik penyerangan yang memakan 2 korban. Kemudian di suatu hari diperlihatkan aktivitas Greg. Setelah sekolah dan bermain, Greg selalu melakukan olahraga angkat beban. Hari ini kebetulan yang tidak baik, si Popat itu datang menghampiri Greg. Si Popat itu belum diketahui, tapi anehnya Greg santai dan mengenal dia dengan baik. Tanpa curiga, Greg pun meminta si Popat memasukkan tambahan beban. Dengan kejam si Popat membiarkan Greg tersiksa yang akhirnya beban itu membunuhnya. Tidak lama kemudian, Amelia pacar Greg tiba, tapi dia terheran-heran tidak menemukan keberadaan pacarnya itu. Besoknya di sekolah ada pertandingan bola antar sekolah. Alfred dan Rudy, anggota 10 siswa populer, ikut berpartisipasi dalam pertandingan. Rudy yang jago dalam bermain bola berhasil membawa sekolahnya menang. Virginia dan yang lain pun ikut senang. Tapi setelah pertandingan selesai, tingkah laku Rudy begitu mencurigakan, di mana dia sempat mengubur shell yang terlihat keluar dari tanah. Atas hilangnya murid-murid di sekolah Crawford, kasus ini mulai tersebar di berita televisi, sehingga hari itu polisi datang ke sekolah untuk menyelidikinya. Semua orang dan murid-murid kepo untuk mengetahui apa yang sudah terjadi. David, psikiater Virginia, pun ikut datang ke sekolah. Tidak lama kemudian, polisi menemukan penemuan yang dikubur tidak jauh dari sekolah. Polisi menemukan barang bukti berupa shell dan kepala tengkorak. Tapi ternyata itu hanyalah tipuan. Tidak lain tidak bukan itu ulahnya Rudy. Setelahnya, Virginia mengundang psikiaternya David untuk datang di hari ulang tahunnya nanti yang tinggal sebentar lagi. Sekarang anggota kelompok 10 siswa populer hanya tinggal beberapa orang saja. Virginia, Rudy, Anna, Maggie, Amelia, dan satu pria bernama Steve sedang melakukan pertemuan kembali. Namun sesuatu terjadi lagi dengan apa yang dialami Virginia, di mana Virginia mengalami trauma yang membuat ingatannya tertekan. Virginia pun seperti biasa, dia pergi begitu saja yang tujuannya pergi ke makam ibunya. Di situ Virginia tidak sadar bahwa dia telah diikuti oleh Alfred. Dia mendekati Virginia dan mencoba mengambil sesuatu di kantongnya. Alfred memakai sarung tangan hitam, tapi sebenarnya dia hanya ingin memberikan Virginia bunga. Diam-diam selama ini Alfred menyukai Virginia. Di situ Virginia mengenakan sarung tangan yang sama. Dia membunuh Alfred menggunakan gunting rumput. Usut punya usut, ternyata selama ini si penyerang adalah Virginia. Di rumah, Virginia tinggal bersama ayah tercintanya. Pada hari ulang tahun nanti, Virginia meminta ayahnya untuk tidak kemana-mana. Tapi ayah Virginia adalah sosok pekerja keras dan selalu sibuk. Maka dari itu, dia meminta maaf bahwa hari ini sampai akhir pekan, ayah Virginia tidak bisa berada di sampingnya. Kemudian, malamnya kelompok 10 yang tersisa berkumpul untuk bersenang-senang di sebuah pesta dansa. Di situ Virginia berdansa bersama Steve. Dengan rayuan mautnya, Virginia mengajak Steve untuk menikmati ganjoy dan melakukan hal menyenangkan lainnya di rumah Virginia. Sebagai lelaki, siapa sih yang mau nolak? Akhirnya Steve pun bersenang-senang di rumah Virginia. Sambil Steve mengisap ganjoy, Virginia membuatkan barbecue untuk mereka santap berdua. Sempat Virginia dan Steve bermesraan, akan tetapi besok paginya, tepat di hari ulang tahun Virginia, pagi-pagi sekali Anna datang ke rumah Virginia.
Virginia yang baru bangun tidur meminta Anna masuk, sementara dia mau mandi terlebih dahulu. Pada saat mandi, Virginia mengingat kilas balik, di mana ternyata pada saat kecelakaan itu Virginia bersama ibunya. Mobil mereka terjebak di tengah-tengah jembatan naik. Saat mobilnya jatuh ke air, Virginia berhasil selamat, sementara ibunya terjebak dan tewas. Selesai mandi, Virginia histeris. Tiba-tiba aja dia melihat jasad Anna di bathtub. Tidak lama kemudian, psikiater David datang. Sambil histeris, Virginia menunjukkan jasad itu kepada David. Tapi pas dilihat, di bathtub itu tidak ada siapapun. Kemudian David pun mencoba mengobati Virginia sekali lagi. Dia bertanya kepada Virginia, apakah traumanya itu tergabung dengan hilangnya teman-teman dari kelompok 10? Di situ kilas balik memperlihatkan Virginia dan ibunya sebelum meninggal. Tepat pada hari ulang tahun Virginia, ibunya membuatkan pesta dan mengundang teman-teman dia dari anggota populer di sekolah. Tapi sedihnya ayah Virginia sibuk tidak bisa hadir. Begitu pula dengan semua teman-temannya. Satupun mereka tidak ada yang datang. Mereka lebih memilih datang ke pesta yang dibuat oleh Anna. Ibu Virginia begitu kesal. Dia dan Virginia mencoba datang ke pesta Anna untuk protes. Tapi percuma saja, tidak sempat masuk, mereka malah diusir. Seketika Virginia tersadar, lalu berubah menjadi psikopat sesungguhnya. Dia mengambil senjata yang kemudian langsung membunuh David. Di hari yang sama, malam itu ayah Virginia ternyata pulang sambil membawa kado ulang tahun. Si ayah mencari-cari keberadaan anaknya. Namun dia begitu kaget melihat kamar Virginia dipenuhi oleh darah di mana-mana. Si ayah pun kemudian mencari Virginia keluar. Di situ dia menemukan Amelia yang terdiam sambil memegang kado. Kemudian si ayah terus mencari Virginia sampai di mana dia menemukan mayat David dan peti mati istrinya, tapi jasad di dalamnya sudah menghilang. Dari situ si ayah curiga melihat pondok miliknya yang sudah lama tidak ditempati. Begitu dia masuk, betapa kagetnya dia melihat jasad istrinya duduk bersama para jasad teman-teman Virginia. Para jasad itu mengelilingi kue di meja, seolah-olah mereka sedang merayakan pesta ulang tahun. Tidak lama, Virginia muncul membawa kue ulang tahun sambil bernyanyi happy birthday untuk dirinya. Si ayah tersedih-sedih melihat kelakuan Virginia. Setelah membunuh ayahnya, Virginia menghampiri seorang gadis. Wanita itu terlihat seperti Virginia. Lalu kedua Virginia itu pun saling bertarung sampai akhirnya Virginia yang asli melepaskan topeng Virginia palsu dan ternyata dia adalah Anna. Anna mengungkapkan bahwa dia dan Virginia saudara tiri, di mana ayah Anna berselingkuh dengan ibu Virginia dan memiliki anak yaitu Virginia. Karena hal itu membuat hidup Anna hancur. Untuk balas dendam, Anna memanipulasi ini semua, seolah-olah Virginia yang melakukannya. Kemudian Anna dan Virginia berkelahi merebutkan sebuah pisau. Virginia berhasil merebut pisau dan tidak sengaja membunuh Anna. Namun pada detik itu juga seorang petugas polisi memasuki pondok dan mengatakan kepada Virginia, "Apa yang kau lakukan?" Dan film pun selesai. Happy birthday. Pada dasarnya memang ini semua salah ayah Anna dan ibu Virginia. Jika saja mereka tidak menjalani hubungan terlarang, Anna pasti tidak akan seperti itu. Tapi Anna tidak bisa dibenarkan juga ya. Dan di sini Virginia sudah pasti akan ditangkap karena hanya dia seorang lah yang ada di TKP sekaligus memegang senjata. Oke guys, cukup sampai di sini dulu ya. Terima kasih yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ya guys. Dan jangan lupa subscribe channel Adesis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.